Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rizayati, NIM 1802111000160. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bisnis internasional. Pengertian dari bisnis internasional sendiri merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international trade. Pemasaran internasional atau international marketing adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain. Sehingga bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara satu dengan negara yang lain. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas bisnis internasional atau bisa dikatakan sebagai tahapan-tahapan dalam memasuki bisnis internasional. Adapun tahapan tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ekspor insidentil. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidentil atau incidental export. Aktivitas yang kedua yaitu ekspor aktif atau active export. Tahap ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Selanjutnya, tahapan yang ketiga ada penjualan lisensi atau licensing. Pada tahap ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Aktivitas yang keempat yaitu franchising. Tahap ini merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya. Proses franchising sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu manajemen sistem yang sudah teruji. Yang kedua, memiliki nama yang sudah terkenal dan populer. Yang ketiga, memiliki performa record yang sudah mapan untuk alat penilaian. Sedangkan kekurangan dari tahapan yang ini yaitu yang pertama, biaya tinggi untuk mendapatkan franchise. Yang kedua, keputusan bisnis akan dibatasi oleh franchisor. Untuk yang ketiga, sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegagalan dari bentuk franchise lain. Aktivitas yang kelima yaitu pemasaran di luar negeri. Bentuk ini merupakan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang atau host country haruslah betul-betul sangat aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negara asing atau home country. Dan aktivitas yang terakhir yaitu produksi dan pemasaran di luar negeri atau total international business. Tahap yang terakhir ini adalah tahap yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional, yaitu tahap-tahap produksi dan pemasaran luar negeri. Tahap ini juga disebut sebagai total international business. Bentuk inilah yang menimbulkan MNC atau multinational corporation, yaitu perusahaan multinasional. Dalam tahap ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di luar negeri itu lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di luar negeri itu. Kemudian menjual hasil produksinya di luar negeri itu juga. Bentuk ini memiliki unsur positif bagi negara sedang berkembang. Karena dalam bentuk ini, negara penerima tidak perlu menyediakan modal yang sangat banyak untuk mendirikan pabrik tersebut yang pada umumnya negara berkembang masih miskin dana untuk membangun bangsanya. Selanjutnya, hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Hambatan yang pertama yaitu perbedaan bahasa, sosial, budaya atau kultur. Perbedaan merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional yang disebabkan karena bahasa merupakan alat komunikasi yang vital, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Tanpa komunikasi yang baik, maka hubungan bisnis sukar untuk dapat berlangsung dengan lancar.
Meskipun perbedaan bahasa ini merupakan hambatan yang harus diwaspadai dan dipelajari dengan baik, karena suatu ungkapan dalam suatu negara atau bahasa tidak dapat diungkapkan secara begitu saja atau liturgik dengan bahasa yang lain. Perbedaan kondisi sosial budaya merupakan suatu masalah yang harus dicermati dalam melakukan bisnis internasional. Misalnya, pemberian warna terhadap suatu produk harus hati-hati, karena warna tertentu di suatu negara memiliki arti di negara lain dapat bermakna bertentangan. Hambatan yang kedua merupakan hambatan politik, hukum, dan perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara lain akan mengakibatkan keterbatasan hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kadang membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Selanjutnya, hambatan yang ketiga yaitu hambatan operasional. Berupa masalah operasional, yaitu transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan dari negara satu ke negara lain. Hal ini akan mengakibatkan bahwa biaya pengangkutan atau ekspedisi laut untuk jalur tersebut akan menjadi mahal. Mahalnya biaya angkut itu dikarenakan kapal pengangkut hanya melayani satu negara yang biasanya, maka kembalinya kapal tersebut dari negara tujuan akan menjadi kosong, akan sangat membahayakan bagi keselamatan kapal itu sendiri. Hambatan yang terakhir adalah dari perusahaan multinasional. Suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan secara internasional melakukan operasinya di beberapa negara biasa disebut multinational corporation. Era globalisasi yang melanda dunia di mana dalam kondisi tidak ada satu negara akan selalu terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan oleh negara lain, sehingga dengan cara yang cepat dalam waktu yang bersamaan kita dapat mengetahui suatu kejadian yang terjadi di setiap negara di dunia, seolah-olah tidak ada batas-batas negara yang satu dengan negara yang lain. Kebutuhan akan barang-barang, konsumsi atau kehidupan sehari-hari cenderung tidak berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kecenderungan untuk adanya kesamaan yang mendorong perusahaan untuk beroperasi secara internasional, perusahaan yang akan mencoba untuk mencari tempat pabrik guna untuk memproduksi barang-barang yang paling murah kemudian dipasarkan ke seluruh penjuru dunia, sehingga akan lebih ekonomis dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Adanya batasan-batasan ekspor-impor antar negara mendorong suatu perusahaan untuk memproduksi barang di negeri sendiri dan menjual di negeri luar. Dengan cara itu, pembatasan ekspor dan impor tidak berlaku lagi baginya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.